Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kepada yang terhormat Bapak Agus Prianto selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi serta teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Aldarisma Oktavia dengan 3 digit NIM terakhir 234 dari kelas manajemen 2024C. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pertemuan ketiga beserta dengan studi kasusnya. Nah, baik, sekarang kita akan beralih ke PPT yang saya gunakan untuk menjelaskan materi pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, di sini kita akan membahas mengenai peran persepsi dalam keputusan sebuah organisasi. Nah, sebelum kita membahas terlebih jauh mengenai keputusan organisasi, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari persepsi itu sendiri. Nah, persepsi sendiri merupakan sebuah proses di mana individu itu mengatur dan juga menafsirkan kesan sensorik untuk memberikan makna pada lingkungan mereka, sehingga terbentuk pemahaman atau makna tertentu terhadap objek, peristiwa, ataupun orang. Nah, dalam perilaku organisasi, uh, persepsi itu penting karena mempengaruhi cara karyawan dalam menilai atasan, rekan kerja, tugas, dan juga situasi kerja. Selanjutnya ada proses persepsi. Nah, proses persepsi sendiri itu dimulai dari stimulus. Nah, stimulus yaitu individu menerima rangsangan dari lingkungan melalui panca indera seperti penglihatan dan lain sebagainya. Nah, contohnya yaitu karyawan itu melihat ekspresi wajah atasan. Selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi merupakan individu memilih informasi berdasarkan perhatian, pengalaman, minat, dan juga kebutuhan. Contohnya itu individu lebih fokus pujian daripada kritikan. Selanjutnya ada pengorganisasian, yaitu informasi yang dipilih kemudian disusun agar bermakna dengan mengelompokkan, membandingkan, menghubungkan dengan pengalaman kerja sebelumnya. Selanjutnya ada interpretasi, yaitu individu memberikan makna terhadap informasi yang dipengaruhi oleh sikap, kepribadian, dan juga nilai. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada respon, yang merupakan hasil interpretasi yang mempengaruhi perilaku seorang seperti cara komunikasi, keputusan, sikap kerja. Nah, faktor persepsi itu ada tiga, yaitu ada dari faktor situasi, faktor objek atau target, dan juga faktor individu. Selanjutnya ada teori atribusi. Nah, teori atribusi mengemukakan bahwa individu itu dapat berperilaku berbeda tergantung makna yang kita berikan terhadap perilaku tersebut. Nah, penyebabnya itu dapat berasal dari internal yang merupakan perilaku yang berada dalam kendali individu itu sendiri, maupun eksternal, yaitu dipengaruhi oleh situasi di luar individu. Nah, penentuan penyebab internal maupun eksternal itu dapat bergantung pada tiga faktor di bawah ini. Yang pertama ada faktor kekhususan, yaitu menunjukkan apakah seseorang itu berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Nah, jika perilaku tersebut tidak biasa, maka itu cenderung penyebabnya dari eksternal. Namun, jika biasa terjadi, maka itu penyebabnya dari internal. Selanjutnya, yang kedua ada konsensus, yang merupakan apakah orang lain itu dalam situasi yang sama berperilaku serupa. Nah, jika banyak orang yang melakukan hal yang sama, maka itu penyebabnya eksternal. Namun, jika hanya satu orang, maka penyebabnya itu internal. Selanjutnya yang terakhir ada konsistensi. Nah, konsistensi menunjukkan apakah perilaku tersebut itu terjadi berulang waktu ke waktu. Nah, jika perilaku tersebut konsisten, maka itu cenderung penyebabnya dari internal. Namun, jika tidak konsisten, maka penyebabnya cenderung dari eksternal. Selanjutnya ada bias dalam teori atribusi atau kesalahan. Yang pertama ada fundamental attribute error, yaitu meremehkan pengaruh faktor eksternal dan juga melebihkan faktor internal ketika menilai perilaku orang. Yang kedua ada self-serving bias, yaitu mengaitkan keberhasilan dengan faktor internal seperti kemampuan diri dan juga kegagalan dengan faktor eksternal seperti nasib buruk orang lain dan juga situasi. Selanjutnya ada bias dalam keputusan. Yang pertama ada selective perspection, yaitu kecenderungan memilih dan juga menafsirkan informasi sesuai minat, pengalaman,
sikap, dan juga latar belakang. Nah, contohnya sendiri yaitu manajer bagian keuangan itu lebih fokus pada masalah biaya, sedangkan bagian produksi itu lebih fokus pada proses kerja. Yang kedua yaitu ada halo effect yang menilai seseorang secara keseluruhan hanya dari satu karakteristik yang menonjol saja. Contohnya, karena seseorang itu ramah, maka langsung dianggap kompeten. Selanjutnya, yang ketiga ada kontras efek, yaitu penilaian seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru saja dilihatnya. Contohnya, ketika ada dua kandidat wawancara, nah kandidat yang pertama itu bisa terlihat bagus daripada kandidat sebelumnya. Soalnya yang terakhir ada stereotyping, yaitu menilai seseorang berdasarkan kelompok tempat ia berasal, seperti usia, gender, ras, dan juga profesi. Contohnya, eh, atasan itu menganggap orang IT itu pasti ahli dalam bidang teknologi, atau orang yang sudah tua itu sulit untuk belajar. Selanjutnya ada bias dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada wawancara kerja, yang merupakan kecenderungan menilai pelamar berdasarkan kesan awal. Yang kedua ada harapan kerja yang memperlakukan karyawan sesuai dengan ekspektasi yang dia miliki. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi kinerja yang memberikan penilaian kerja yang dipengaruhi oleh faktor subjektif. Di sini ada macam-macam dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu memiliki tiga macam. Yang pertama ada pengambilan keputusan rasional, yaitu pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada rasionalitas terbatas, yaitu pengambilan keputusan rasional tetapi dalam batas kemampuan yang ia miliki. Selanjutnya yang terakhir yang ketiga, yaitu ada intuisi, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman. Di sini ada dalam pengambilan keputusan, ada individu dan juga organisasi. Nah, jika individu itu biasanya dipengaruhi oleh personality, gender, mental ability, dan juga cultural difference. Sedangkan pengaruh organisasi dalam pengambilan keputusan itu biasanya ada performance evaluation, reward system, dan juga historical precedents. Nah, di sini ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Bias ataupun kesalahan itu sering muncul dalam pengambilan keputusan karena manusia itu memiliki keterbatasan rasional. Nah, kesalahan yang muncul itu biasanya yang pertama ada overconfident bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk terlalu yakin bahwa penilaian atau jawabannya benar, padahal kenyataannya itu belum tentu seperti itu. Yang kedua ada anchoring bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk terlalu terpaku pada informasi awal dan tidak cukup untuk menyesuaikan diri ketika muncul informasi baru. Yang ketiga ada confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari, menerima, dan juga lebih mempercayai informasi yang mendukung keyakinan atau keputusan yang sudah ia miliki. Selanjutnya ada availability bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk menilai kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan informasi yang paling mudah diingat ataupun paling mudah muncul di pikiran. Selanjutnya ada escalation of commit, yaitu kecenderungan seseorang untuk tetap mempertahankan keputusan yang salah meskipun sudah ada bukti yang jelas bahwa keputusan itu salah. Selanjutnya ada random error, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempercayai bahwa ia bisa memprediksi atau mengendalikan peristiwa yang sebenarnya bersifat acak. Selanjutnya ada risk aversion, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih memilih hasil yang pasti dibandingkan hasil yang beresiko. Yang terakhir ada hindsight bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk merasa bahwa ia itu sebenarnya sudah memprediksi suatu hasil setelah hasil tersebut diketahui, padahal sebelumnya belum tentu ia benar-benar yakin. Selanjutnya ada pengambilan keputusan etis. Nah, dalam pengambilan keputusan etis terdapat tiga kriteria. Yang pertama ada utilitarianis, yaitu keputusan yang dibuat berdasarkan hasil atau konsekuensi untuk menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Selanjutnya ada rights atau hak, yang merupakan keputusan harus menghormati hak dan juga kebebasan individu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada justice atau keadilan. Nah, keputusan itu harus adil dan juga tidak diskriminatif, dengan distribusi manfaat dan juga beban yang seimbang. Nah, selanjutnya ada studi case. Nah, pada studi case, saya mengambil pada PT Superior Prima Sentosa di Surabaya. Nah, untuk latar belakang studi case sendiri, yaitu
PT Superior Prima Sentosa merupakan perusahaan manufaktur bangunan, yaitu bata ringan, yang beroperasi di Indonesia, khususnya di Surabaya, yang juga memiliki fokus pada pengembangan SDM, integritas, serta kemitraan jangka panjang dengan stakeholder. Nah, perusahaan itu juga menekankan budaya kerja seperti integritas, teamwork, dan juga orientasi pada pelanggan. Nah, dalam proses penilaian kinerja karyawan di divisi produksi, manajer itu hanya menilai bahwa karyawan senior itu lebih kompeten dibandingkan karyawan baru. Nah, jadi dari latar belakang tersebut, muncullah bias yang terjadi pada PT Superior Prima Sentosa, yaitu karyawan senior itu lebih banyak mendapatkan tanggung jawab yang penting. Yang kedua yaitu karyawan senior mengalami kelelahan akibat terlalu banyak pekerjaan, dan juga karyawan baru itu kurang dilibatkan pada program strategis. Dan juga bias yang muncul dalam mengambil keputusan, yang pertama ada selective perception, yaitu manajer hanya memperhatikan pengalaman kerja karyawan senior dan juga mengabaikan kemampuan serta potensi karyawan baru, sehingga penilaian itu menjadi tidak objektif. Yang kedua ada halo effect, yaitu pengalaman kerja yang lama itu dianggap sebagai indikator bahwa karyawan tersebut itu memiliki kompetensi yang tinggi dalam aspek pekerjaan. Selanjutnya ada contrast effect. Nah, yaitu karyawan baru itu terlihat kurang kompeten karena selalu dibandingkan dengan karyawan yang sudah senior, yang sudah memiliki pengalaman bukan berdasarkan standar kinerja yang sama. Selanjutnya ada stereotyping, yaitu muncul anggapan bahwa karyawan senior itu lebih ahli dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas daripada karyawan baru. Penilaian ini dibuat berdasarkan status karyawan senior versus karyawan baru, bukan berdasarkan kemampuan sebuah individu. Selanjutnya ada bias dalam organisasi. Yang pertama ada wawancara kerja. Nah, dalam proses rekrutmen, manajer itu cenderung menilai pelamar yang memiliki pengalaman kerja lebih lama sebagai kandidat yang lebih kompeten. Akibatnya, pelamar yang baru itu kurang mendapatkan kesempatan meskipun pengalaman baru itu memiliki potensi dan juga kemampuan yang baik. Selanjutnya ada harapan kerja. Nah, manajer itu memiliki ekspektasi bahwa karyawan senior itu lebih mampu menangani pekerjaan yang penting. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Nah, penilaian kinerja itu lebih dipengaruhi oleh persepsi subjektif bahwa pengalaman kerja itu menentukan kompetensi. Nah, selanjutnya ada strategi pengambilan keputusan etis. Berdasarkan kasus penilaian kinerja yang lebih memprioritaskan karyawan senior, keputusan etis yang seharusnya diambil perusahaan adalah yang pertama berdasarkan utilitarianisme, yaitu keputusan dibuat untuk memberikan manfaat terbesar bagi seluruh tim. Contohnya, tugas dibagi sesuai kompetensi, bukan senioritas. Karyawan baru itu dilibatkan dalam proyek strategis agar produktivitas tim itu meningkat. Selanjutnya yang kedua ada berdasarkan hak individu. Nah, keputusan menghormati hak setiap karyawan. Nah, contohnya itu seperti semua karyawan berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, baik itu dari karyawan senior maupun karyawan baru. Selanjutnya yang ketiga berdasarkan keadilan. Nah, keputusan itu harus adil dan juga tidak diskriminatif. Contohnya, pembagian tanggung jawab itu dilakukan secara merata dan evaluasi kinerja itu berdasarkan data bukan hanya persepsi. Baik, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Nah, studi kasus pada PT Superior Prima Sentosa menunjukkan bahwa bias persepsi dalam penilaian kinerja seperti selektif, persepsi, halo efek, stereotyping, dan juga kontras efek itu dapat mempengaruhi keputusan manajerial sehingga pembagian tugas itu menjadi tidak seimbang. Peluang karyawan baru itu terbatas dan juga beban kerja karyawan senior itu meningkat. Nah, kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan pengambilan keputusan etis berbasis utilitarianism, pride, dan juga justice agar keputusan organisasi itu bisa lebih objektif, adil, dan juga rasional, serta mampu mendukung pengembangan SDM, meningkatkan motivasi kerja, dan juga memperkuat kinerja tim secara keseluruhan, dan juga berkelanjutan.
Baik, itu saja materi dan juga studi kasus yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.